Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 19050010073, Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akuntansi Manajemen Syariah, yang mana yaitu untuk memaparkan ringkasan yang telah saya buat, yaitu materi kelompok 1 sampai kelompok 6. Langsung saja, yang pertama ringkasan materi dari kelompok 1 yang berjudul Peranan dan Fundamental Akuntansi Manajemen dalam Lingkungan Bisnis yang Dinamis. Pengertian akuntansi manajemen syariah. Akuntansi manajemen syariah merupakan suatu fenomena dari praktik akuntansi yang sudah berkembang di kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bermuamalah. Sejarah akuntansi manajemen syariah. Sejarah akuntansi manajemen syariah di Indonesia tidak terlepas dari eksistensinya praktik akuntansi syariah dan sejarah pengakuan perbankan syariah. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dan Majelis Ulama Indonesia tahun 2003, banyak bermunculan lembaga keuangan khususnya bank yang melaksanakan praktik usahanya dengan prinsip syariah, dan banyak perbankan yang mengonversi praktik usaha dari konsep konvensional menjadi konsep syariah. Fungsi-fungsi akuntansi manajemen syariah. Yang pertama, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan dan motivasi, fungsi pengendalian, dan fungsi pengambilan keputusan. Ciri-ciri akuntansi manajemen. Yang pertama, pemakai utama, kebebasan memilih, implikasi perilaku, fokus waktu, rentang waktu, pelaporan, dan gambar aktivitas. Peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen berperan sebagai pendukung dan memberikan analisis terhadap sebab akibat kebijaksanaan manajemen perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Akuntan manajemen sebagai support spesialis harus tampil berkomunikasi dan mampu memahami semua aspek fungsi-fungsi perusahaan. Sebagai high-level decision support spesialis, akuntan manajemen akan lebih berperan sebagai financing dari fungsi accounting. Akuntan akan lebih berperan sebagai financing analysis daripada penyedia data akuntansi, karena fungsi financing akan lebih berfokus pada historis. Di samping sebagai fungsi financing dari fungsi accounting, akuntan manajemen harus menguasai fungsi marketing, sehingga mampu mendeteksi situasi pasar dalam persaingan global mendatang. Di masa mendatang, akuntan manajemen harus dapat berpikir secara strategis. Akuntan manajemen di masa depan harus berpengetahuan, berkualitas, dan berkemampuan memadai. Ringkasan materi kelompok 2 yang berjudul Konsep Biaya dan Manajemen Biaya. Pengertian konsep biaya. Biaya merupakan sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan. Biaya didefinisikan sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Adapun tujuan memperoleh informasi biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Klasifikasi biaya. Yang pertama, objek pengeluaran, fungsi pokok perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, hubungan biaya dengan volume kegiatan atas dasar waktu, hubungan dan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen
manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi, dan manajemen sebagai proses. Konsep dasar manajemen biaya. Yang pertama, konsep nilai tambah, konsep akuntansi aktivitas, konsep biaya target. Macam-macam manajemen biaya. Yang pertama, biaya bahan baku langsung dan tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, biaya tidak langsung lain, biaya senantiasa, serta biaya variabel, biaya per unit. Fungsi manajemen, manajemen strategik, perencanaan pengambilan keputusan, pengendalian operasional, penyusunan laporan keuangan. Lingkungan bisnis kontemporer dan pengaruhnya terhadap manajemen biaya. Yang pertama, meningkatkan kompetisi global, kecanggihan teknologi informasi dan pemanufakturan, fokus pada pelanggan, bentuk baru organisasi manajemen, perubahan sosial, politik, dan lingkungan budaya. Ringkasan materi kelompok 3 yang berjudul Cost Volume dan Profit Analysis dan Perencanaan Laba. Pengertian cost volume dan profit analysis. Cost volume profit analysis merupakan alat yang dapat digunakan manajemen untuk mengetahui hubungan antara harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba. Asumsi analisis biaya volume laba. Yang pertama, harga jual produk yang konstan dalam cakup yang relevan, biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel. Dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah dan jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Dasar analisis biaya, volume, dan laba. Pengetahuan dasar yang sangat menentukan dalam analisis biaya, volume, dan laba adalah pemahaman tentang penyusunan laporan laba rugi, di mana biaya diklasifikasikan menurut perilakunya. Pendekatan ini menghasilkan suatu model laporan laba rugi dan menggunakan pendekatan variabel costing. Analisis titik impas. Titik impas merupakan tingkat aktivitas di mana suatu organisasi tidak mendapatkan laba dan juga tidak mendapatkan rugi. Tujuan analisis titik impas adalah untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan dan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Pemanfaatan analisis cost volume profit untuk perencanaan. Yang pertama, analisis target laba, analisis multiproduk, dan analisis sensitivitas. Margin keamanan. Margin keamanan merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan atau realisasi di atas volume penjualan pada titik impas. Pemilihan struktur biaya leverage operasi. Perlu dipertimbangkan faktor-faktor operating leverage, struktur komisi penjualan, dan bauran penjualan. Perencanaan laba. Ada 3 faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama, volume produk yang dijual berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut. Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan, dan biaya produksi. Selanjutnya, ringkasan materi kelompok 4 yang berjudul Perencanaan Laba Multi. Pengertian laba. Menurut Carter Usry, perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi, perhitungan rugi, laba, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Manfaat perencanaan laba. Perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Perencanaan laba meningkatkan koordinasi antar sesama manajer. Perencanaan laba menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari setiap tingkatan manajemen. Long range profit planning. Yang dimaksud yaitu perencanaan jangka panjang didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dalam membuat keputusan sekarang secara sistematis dan dengan kemungkinan pengetahuan terhadap masa depannya. Mengorganisasi usaha yang dibutuhkan untuk menentukan keputusan dan mengukur hasil dari keputusan ini dibandingkan dengan pengharapan melalui organisasi umpan balik sistematik. Perencanaan jangka pendek. Berhasil atau tidaknya perusahaan adalah dapat melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Parameter perencanaan laba jangka pendek. Yang pertama,
impas, margin of safety, titik penutupan usaha, degree of operating leverage. Pola perilaku biaya. Perilaku biaya berarti bagaimana biaya akan bereaksi atau merespon perubahan aktivitas bisnis. Jika biaya mengalami perubahan, manajer harus tahu sejauh mana perubahannya. Untuk membantu tugas manajer tersebut dikategorikan menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan suatu metode estimasi bagaimana perubahan variabel-variabel berikut akan mempengaruhi laba. Biaya variabel per unit, harga jual per unit, jumlah biaya tetap per periode, volume penjualan, dan bauran penjualan. Ringkasan materi kelompok 5 yang berjudul Analisis Perilaku Biaya. Pengertian analisis perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume, kegiatan, atau aktivitas yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Klasifikasi biaya. Biaya berdasarkan perilakunya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Berdasarkan unsur biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Berdasarkan hubungan dan produksi, yaitu biaya utama, biaya konvensi. Berdasarkan dengan sesuatu yang dibiayai, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berdasarkan bidang fungsional, yaitu biaya produksi, biaya administrasi, biaya keuangan. Objek biaya, yaitu produk, produksi, departemen, divisi, lini produk. 3 metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, metode Hike-Low. Metode yang memisahkan biaya semi variabel menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel hanya dengan menggunakan titik data yang tertinggi dan terendah. Metode Stark-Graph, yaitu suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan biaya dengan menggambarkan titik-titik pada sebuah grafik. Yang ketiga, metode Least Squares, cara statistika untuk menemukan garis regresi yang paling tepat melalui sekumpulan titik data. Tujuan pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel. Yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya dan analisis varian. Penyusunan anggaran fleksibel dan analisis varian. Perhitungan biaya langsung dan analisis margin kontribusi. Analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Analisis biaya diferensial dan komparatif, analisis maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya jangka pendek, analisis anggaran modal, yang terakhir analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah produk. Yang terakhir yaitu ringkasan materi kelompok 6 yang berjudul Analisis Pengambilan Keputusan Jangka Pendek Marketing Aspek. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pengambilan keputusan meliputi 4 tahap, yaitu menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan, mendapatkan informasi relevan, dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan, membuat keputusan. Konsep biaya relevan. Syarat relevan cost merupakan biaya masa yang akan datang, berbeda antara alternatif tindakan. Agar supaya biaya disebut biaya relevan, maka biaya tersebut harus berbeda pada waktu dilakukan perbandingan pilihan keputusan. Apabila suatu biaya meningkat, menurun, muncul, ataupun menghilang pada waktu suatu tindakan yang berbeda dievaluasi, maka biaya tadi boleh disebut relevan. Harus bernilai kini atau masa yang akan datang. Penentuan harga. Strategi penentuan harga. Tujuan penentuan harga. Pada dasarnya ada 4 jenis tujuan penentuan harga, yaitu tujuan berorientasi pada laba asumsi, tujuan berorientasi pada volume, tujuan berorientasi pada citra, tujuan stabilisasi harga, tujuan-tujuan lainnya. Model penentuan harga.
pengaruh dan kendala yang diperhitungkan dalam penentuan harga. Make or buy. Kebutuhan membeli atau membuat sendiri dapat dibagi dua macam. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok. Keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut. Manfaat bersih yang diperoleh dibandingkan dengan besarnya investasi dalam mesin dan equipment atau aktiva penuh untuk memutuskan apakah manfaat bersih yang diperoleh sebanding dengan investasi yang akan dilakukan. Itu saja materi yang dapat saya paparkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.